Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Miftah Nizar Wal Fauzi, seorang mahasiswa dengan nomor pokok mahasiswa 98824051213111023. Saya berasal dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dari Fakultas Komunikasi dan Desain dalam program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya baca dan saya pelajari dengan judul What Can Be Learned from Grow Mindset Controversy, atau bahasa Indonesianya apa yang dipetik, dipelajari, diambil dari kontroversi pola pikir atau mindset berkembang karangan David S. Yeager dan Carol Dweck. Langsung saja. Dalam abstrak yang berisi pada jurnal ini menjelaskan bahwa grow mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan intelektual dapat dikembangkan, di mana jurnal ini berusaha untuk menjawab pertanyaan yang mengenai tentang mindset berkembang, seperti apakah mindset berkembang memprediksi hasil siswa, apakah intervensi mindset berkembang bekerja, dan bekerja dengan andal, apakah ukuran efek cukup berarti untuk mendapatkan sebuah perhatian, dan dapatkah guru berhasil menanamkan mindset berkembang kepada siswanya. Nah, menurut penelitian, pola pikir generasi selanjutnya sebetulnya dapat membuat suatu kemajuan atau perubahan. Misalnya, jikalau dalam suatu ruang atau ruangan kelas, seseorang siswa dapat melakukan intervensi pada proses pembelajaran agar lebih efektif. Nah, itu dia dari jurnal ini, yang mana mungkin jika teman-teman ingin membaca sendiri, silahkan dicari dengan judul tadi dan kata kunci teori implisit atau mindset berkembang remaja, psikologi pendidikan, motivasi, dan metasains. Jadi kalau saya simpulkan bahwa penelitian ini tentang mindset berkembang merupakan keyakinan bahwa kemampuan intelektual dapat dikembangkan, menemukan bahwa mindset berkembang dapat menyebabkan ketahanan dan prestasi akademik yang lebih besar di antara siswa yang menghadapi kesulitan. Selanjutnya, jadi apa yang didapat dari dipelajarinya kontroversi mindset berkembang. Nah, menurut Dewi pada tahun 1999 dan Lijet pada tahun 1988, ada pula Yeager dan Dweck pada tahun 2012 menyatakan bahwa pola pikir berkembang atau mindset berkembang adalah suatu keyakinan bahwa karakteristik pribadi seperti kemampuan intelektual itu dapat dikembangkan, sedangkan mindset tetap atau pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa karakter ini tetap dan tidak dapat diubah. Jadi pada sebuah penelitian tentang mindset ini telah menemukan bahwa sebagian orang yang memiliki mindset berkembang lebih cenderung berpikiran maju dalam menghadapi sebuah kesulitan, dan mereka tentunya dapat meningkatkan kemampuan mereka melalui mindset yang mereka punya. Namun sedangkan yang mereka pegang, jika itu mindset tetap, mereka lebih cenderung bersikap menghindari tantangan atau gagal dalam mengeluarkan potensi yang mereka punya. Selanjutnya adalah pertinjauan beberapa kontroversi mindset berkembang yang menonjol. Yang pertama itu ada apakah pola pikir memprediksi hasil siswa. Yang kedua, apakah intervensi pola pikir siswa itu berhasil. Yang ketiga, apakah ukuran intervensi pola pikir terlalu kecil untuk ditarik. Yang keempat, apakah intervensi pola pikir guru kepada siswa itu berhasil. Nah, pertama saya akan membahas mengenai konsep kunci yang dipermasalahkan di setiap kontroversi dan pertanyaan yang akan kita jelajahi. Setelah itu kita akan meninjau bukti untuk setiap kontroversi secara bergantian, teman-teman. Yang pertama, apakah pola pikir tetap dapat memprediksi hasil siswa, yang mana dengan fokus yang lebih besar dalam memvalidasi kemampuan seseorang, pola pikir tetap ini menarik kesimpulan kemampuan negatif, yang mana setelah perjuangan ataupun usaha yang gagal telah ditemukan untuk memprediksi prestasi yang lebih rendah, misalnya nilai ataupun nilai ujian.
di antara siswa yang menghadapi tantangan ataupun kesulitan akademis dibandingkan dengan mindset berkembang yang fokusnya lebih besar pada mengembangkan kemampuan dan mempertanyakan strategi atau usaha setelah kegagalan. Yang kedua, apakah intervensi pola pikir siswa berhasil? Menurut SIS pada tahun 2018 dan Yeager serta Hans Selman, Walton, dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan bahwa efek dari intervensi pola pikir pada hasil siswa telah direplikasi, tetapi mereka juga bersifat heterogen, teman-teman. Jadi beberapa studi dan subkelompok dalam studi menunjukkan efek penting, tetapi penelitian atau subkelompok yang lain itu tidak menunjukkan. Nah, yang lain dalam hal subkelompok ini melihat data yang sama dan menyimpulkan bahwa efeknya bermakna dan dapat direplikasi, tetapi kemungkinan besar akan lebih kuat atau lebih lemah untuk orang yang berbeda dalam konteks yang berbeda, teman-teman. Yang ketiga, apakah yang ketiga, apakah intervensi pola pikir siswa berhasil dan apakah memiliki efek? Mancanamara dan rekan pada tahun 2018 serta SIS pada tahun 2018 berpendapat bahwa ukuran efek intervensi pola pikir pertumbuhan terlalu kecil untuk menjadi layak perhatian. Namun pendapat yang lain menurut Gelman pada tahun 2018 dan Kraft 2020 serta Bank Dunia pada tahun 2017, mereka menyatakan ketidaksetujuan, yang mana mereka bertanya apakah tolak ukur yang tepat untuk efeknya, apakah intervensi pendidikan ataupun intervensi pola pikir yang dibandingkan. Yang terakhir dan yang keempat, apakah intervensi pola pikir guru itu berhasil? Menurut Canning pada tahun 2019 dan Leslie pada tahun 2015 serta Moeng pada tahun 2020 menyatakan bahwa menurut penelitian korelasional telah menunjukkan peran untuk pola pikir pendidik dan praktik terkait pola pikir dalam pencapaian siswa. Namun demikian, dua intervensi pola pikir baru-baru ini disampaikan kepada guru kelas bahwa sebenarnya mereka itu tidak memiliki efek yang terlihat pada siswa berprestasi. Jadi, kenapa begitu sulit untuk melatih guru dalam menanamkan pertumbuhan pola pikir seorang siswa? Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang dan teori dari kontroversi dan pola pikir, teman-teman. Jadi apa sih teori pola pikir itu? Menurut Dweck pada tahun 1999 dan Lidget pada tahun 1888 menyatakan bahwa tumbuh dari dua tradisi penelitian motivasi. Yang pertama yaitu teori atribusi dan yang kedua itu pencapaian teori tujuan. Nah, teori atribusi ini mengusulkan bahwa penjelasan orang untuk sukses atau gagal atau atribusi mereka dapat membentuk reaksi terhadap peristiwa itu. Dengan atribusi kegagalan terhadap kurangnya kemampuan yang mengarah pada respon yang kurang gigih terhadap kemunduran daripada atribusi ke faktor yang lebih dikendalikan. Misalnya kayak strategi ataupun usaha. Kemudian menurut Elliot dan Dweck pada tahun 1988 menyatakan bahwa teori tujuan pencapaian dikembangkan untuk menjawab pertanyaan mengapa siswa dengan kemampuan yang kira-kira sama mungkin menunjukkan atribusi dan tanggapan yang berbeda terhadap situasi kegagalan. Garis ini menyarankan bahwa siswa yang memiliki tujuan memvalidasi kompetensi atau menghindari terlihat tidak kompeten dalam tujuan kinerja cenderung menunjukkan lebih tidak berdaya reaksi dalam hal berfokus pada kemampuan, yaitu kemampuan atribusi dan perilaku, relatif pada siswa yang memiliki tujuan mengembangkan kemampuan mereka, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi mengapa siswa dengan kemampuan yang sama mungkin berbeda dalam kecenderungan berpikir mereka. Inilah yang dirancang oleh teori pola pikir menerangi. Jadi menurut Molden dan Dweck pada tahun 2006,
Teori pola pikir ini mengusulkan bahwa atribusi situasional dan tujuan bukanlah ide yang terisolasi, tetapi sebaliknya dipupuk oleh pola pikir yang lebih umum. Jadi singkatnya pola pikir adalah teori tentang tanggapan terhadap tantangan ataupun tujuan. Oke teman-teman, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal karangan David S. Siegel dan Carol Dweck mengenai apa yang dapat diambil dari kontroversi mindset berkembang. Jika teman-teman tertarik dan ingin membaca jurnal ini lebih lanjut, silahkan teman-teman cari saja dengan keyword yang saya sebutkan tadi di awal. Mungkin teman-teman juga bisa mencari menggunakan Google Scholar ataupun aplikasi Harzing Publish or Perish. Itu saja, sekian, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.